Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Pagi hari ini kami berdoa, saudara senantiasa percaya kepada kebaikan Tuhan. Judul devotion pagi hari ini adalah Tangan Kehormatan. Saudara terkasih, ada satu ayat di Alkitab yang begitu terkenal dan menjadi ayat emas dan favorit dari banyak sekali orang, yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana jika keadaan yang terpuruk? Bagaimanakah sistem kebaikan Tuhan yang ini akan bekerja? Saya teringat satu kisah di Alkitab yang begitu memilukan, saudara. Kisah ini membuktikan bahwa kebaikan Tuhan sungguh-sungguh dapat bekerja di dalam musim-musim keterpurukan. Di dalam Rut 1 ayat yang kedua, saya akan bacakan buat saudara. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Pada pagi hari ini kita akan menyorot satu tokoh Alkitab yang luar biasa bernama Naomi. Naomi memiliki seorang suami bernama Elimelek dan punya dua orang anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion memiliki dua istri, yaitu Orpa dan Ruth. Mereka ini adalah orang Bethlehem, tapi mereka pindah ke Moab dan menetaplah mereka di sana. Kemudian saudara, di dalam kehidupan Naomi terjadilah satu persatu peristiwa yang begitu memilukan. Di dalam Rut 1 ayat yang ketiga, maka matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kisah memilukan ini tidak berhenti sampai di sini. Kemudian Rut 1 ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Naomi kehilangan keluarga intinya, yaitu suaminya dan kedua anaknya. Kehidupan Naomi berubah. Naomi mempunyai dua menantu, dan yaitu Orpa dan Ruth. Dan Naomi menyuruh kedua menantunya ini untuk pulang saja ke kampung mereka. Dan saudara, Naomi akan benar-benar dan sungguh-sungguh sendirian. Hidupnya berubah drastis. Dan inilah jeritan hati dari Naomi di tengah kehilangan dan kesendiriannya. Rut 1 ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, Naomi adalah nama aslinya, artinya apa? Manis. Tetapi Naomi menyuruh untuk jangan panggil saya Naomi yang artinya manis, tapi panggil saya Mara yang artinya pahit. Mengapa dia menyuruh untuk jangan panggil lagi saya Naomi yang artinya manis, tapi panggillah sekarang saya dengan sebutan Mara yang artinya pahit? Why? Rut 1 ayat yang ke-21. Ini kata Naomi, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, hidup Naomi berubah drastis. Dari yang punya menjadi yang tidak punya. Kemudian dia sengsara, dia sebatang kara, dia berduka, dia kehilangan. Pertanyaannya, di manakah kebaikan Tuhan? Masihkah Tuhan bekerja di tengah kehilangan orang-orang yang dia kasihi? Masihkah Tuhan bekerja di tengah-tengah kesendiriannya? Mengapa Tuhan tidak berbelas
kasihan kepadaku, menyisakan orang yang begitu dia kasihi. Kenapa semuanya harus pergi dan meninggalkan dia? Tapi saudara, menurut Naomi, dia kehilangan segalanya. Tapi cerita yang Tuhan sedang rajut tidak berhenti sampai di situ. Naomi punya 2 menantu, yaitu Orpa, yang memutuskan untuk pulang kampung, saudara. Tetapi Naomi masih memiliki mantu yang satunya, yaitu Ruth, anak mantu yang tidak mau meninggalkan Naomi seorang diri. Rut 1 ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara, di tengah keterpurukan, Tuhan merancang sebuah sistem kebaikan untuk kehidupan Naomi melalui Ruth. Tuhan membuka jalan melalui Ruth dan Tuhan bekerja. Ruth tetap setia kepada Naomi dan Naomi mulai dituntun perlahan-lahan oleh kebaikan Tuhan dari Moab menuju Bethlehem. Apa yang terjadi, saudara? Ruth dengan pimpinan Tuhan, dia akhirnya menjadi istri dari seorang pria namanya Boas. Siapakah Boas? Boas ini adalah seorang tuan tanah. Dia orang yang kaya raya, terpandang di Bethlehem. Tetapi Boas sangat baik hati. Rut 4 ayat yang ke-10. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Apa kebaikan Tuhan dari kisah ini? Mari kita lihat bersama-sama. Saudara, Boas dan Rut menikah dan dari pernikahan itu mereka memiliki seorang anak. Siapakah anaknya? Rut 4 ayat yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, Obed ini adalah kakek dari raja terbesar Israel sepanjang masa, yaitu Raja Daud. Raja Daud 14 generasi setelah Raja Daud, lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah kebaikan Tuhan. Dari seorang yang sudah hancur hidupnya, sebatang kara, kehilangan luar biasa, dan menganggap dirinya sungguh-sungguh penuh dengan kehancuran. Dia mau memulangkan 2 menantunya dan biarkan saya sendiri saja. Ibaratnya Naomi tinggal menunggu kematian di dalam kesendirian. Dia mau menghabiskan sisa hidupnya di dalam kesendirian. Tapi Tuhan melihat keadaannya. Tuhan ubah kehidupannya. Rut 4 ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu, yaitu Obed, serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Naomi mengasuh Obed. Saudara, lihatlah kebaikan Tuhan di tengah musim yang begitu sukar, musim kehilangan, masa-masa yang kelam, yang hitam. Tapi Tuhan tetap masih sanggup dan selalu sanggup senantiasa memunculkan sistem kebaikan dari rencananya. Saudara lihat, Tuhan angkat kehormatan hidup Naomi. Apa maksudnya? Tuhan pakai hidup Naomi untuk masuk, ambil bagian, memiliki peran dalam sebuah rancangan keselamatan terbesar di bumi ini. Melalui kehidupannya, Tuhan pakai Naomi, kemudian dibuka jalan melalui Rut, menikah dengan Boas, dan lahirnya Obed. Dan dari Obed inilah satu garis keturunan yang nantinya 14 generasi berikutnya lahirlah Tuhan Yesus Kristus menjadi penebus dosa manusia. Naomi
dipilih Tuhan, dipakai Tuhan di tengah keterpurukannya. Tuhan angkat hidupnya untuk menjadi bagian dalam jalan penebusan untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Naomi menjadi kebagian peran dalam rencana keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan angkat kehidupannya dari tempat yang paling bawah, yang merasa sudah tidak punya bermanfaat lagi, tidak ada gunanya lagi hidup ini, tinggal menunggu kematian saja. Tapi Tuhan selalu punya rencana kehormatan bagi kehidupan kita. Meskipun kita merasa sudah tidak memiliki kehormatan hidup, apalagi yang kita banggakan, keadaan sudah seperti ini, begitu kelam, begitu terpuruk kehidupan kita, tapi Tuhan sanggup memutarbalikkan semuanya. Saudara, Tuhan itu setia. Dan dalam rancangannya Tuhan sanggup menunjukkan kesetiaannya. Di tengah kehancuran karena kehilangan yang luar biasa, Tuhan sanggup angkat kehidupan Naomi, kehidupan yang penuh dengan kehormatan. Karena Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi bagian penting dalam jalan keselamatan. Saudara, apa yang sedang saudara alami pada hari ini? Apakah saudara sedang terpuruk? Saudara sedang masa di dalam musim yang begitu sukar, dan saudara berpikir akan selamanya saudara ada di situ. Saudara akan terus berada di musim yang terbawa, musim yang kelam, musim-musim yang sulit dan sukar. Tapi maukah saudara percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan saudara? Percayalah, Tuhan sanggup mengangkat kehidupan saudara dari tempat yang sepertinya sudah tidak tertolong hari ini. Tapi Tuhan bisa angkat kehidupan kita dengan tangan kehormatan Tuhan. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tangan Tuhan adalah tangan kehormatan yang sanggup mengangkat setiap kehidupan yang terpuruk naik kepada rancangan kehormatan, sehingga kita bisa melihat diri kita menjadi bagian dalam rencana-rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai hidup kita bagian dari rencana-rencana besar yang sedang Tuhan susun. Kenapa saudara? Karena hidup kita sungguhlah berharga. Tuhan sanggup memberikan kehormatan di dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Saat ini Tuhan, apapun keadaan yang sedang kami alami, keadaan yang tidak baik, musim-musim yang gelap, yang sukar, yang sulit, tapi kami percaya tangan kehormatan Tuhan sanggup mengangkat kami di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat di mana Tuhan memakai kehidupan kami untuk menjadi berkat, masuk ke dalam bagian rencana Tuhan yang besar. Terima kasih untuk kehidupan yang berharga ini Tuhan, dan bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.